Assalamualaikum sobat, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini ada cerita dari saya yang diangkat dari kisah nyata. Nama dan tempat telah saya samarkan agar tidak menyinggung sobat, dan jika terdapat kesamaan nama dan tempat pada sobat-sobat semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yuk dengarkan dengan bersama. Di Jakarta tahun 2010, Rusdi adalah pemborong kecil yang selalu bersusah payah mengejar proyek. Setelah bertahun-tahun berjuang, dia akhirnya mendapatkan kesempatan besar membangun kompleks apartemen bertingkat tinggi milik pengusaha kaya, Pak Hadi. Untuk memenuhi target waktu dan menghemat biaya, Rusdi merekrut puluhan kuli bangunan tanpa izin kerja resmi, termasuk Kadir, seorang ayah 3 anak yang sudah bekerja dengannya selama 5 tahun. Kadir adalah pekerja paling tekun dan dipercaya, seringkali bekerja ekstra jam tanpa keluhan karena membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak-anaknya. Ketika proyek memasuki tahap krusial, Pak Hadi memberikan ultimatum, jika proyek tidak selesai 2 minggu lebih cepat dari jadwal, kontrak akan dicabut dan uang muka yang sudah diberikan harus dikembalikan. Rusdi yang sudah menghabiskan uang muka untuk biaya awal panik dan mulai mencari cara untuk mempercepat pekerjaan. Rusdi mendengar kabar bahwa ada cara untuk memastikan proyek berjalan lancar tanpa hambatan melalui ritual yang dipercaya sebagian kalangan pekerja bangunan, yang mengharuskan ada korban pengorbanan untuk memuaskan makhluk penjaga tanah. Meskipun awalnya ragu, tekanan finansial dan hasrat untuk sukses membuatnya menyerah. Dia bertemu dengan seorang dukun lokal yang menyuruhnya memilih salah satu anak buahnya yang paling bernilai untuk dijadikan korban. Tanpa ragu lagi, Rusdi memilih Kadir, karena dia tahu bahwa Kadir sangat dipercaya dan tidak akan curiga. Hari H tiba, Rusdi menyuruh Kadir untuk memeriksa struktur rangka baja di lantai atas, yang sebenarnya sudah diracuni agar tidak tahan beban. Saat Kadir sedang bekerja, bagian rangka baja tersebut runtuh, menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Korban tewas di tempat. Rusdi dengan cepat menyusun cerita bahwa ini adalah kecelakaan akibat kelalaian kerja, dan memberikan uang sedikit kepada keluarga Kadir sebagai uang duka, sebelum dengan cepat melanjutkan proyek. Proyek pun selesai lebih cepat dari jadwal, dan Rusdi akhirnya mendapatkan keuntungan besar serta nama baik di mata para pengusaha. Setelah proyek selesai, Rusdi mulai mengalami kejadian aneh. Di kantornya, dia sering mendengar suara tembakan palu dan suara orang yang sedang bersandar, padahal tidak ada orang di sekitar. Saat malam hari, dia melihat bayangan sosok pria mengenakan baju kerja bekas yang penuh lumpur, sosok yang sangat mirip Kadir. Kejadian semakin parah ketika pekerja baru yang bekerja di proyek selanjutnya, Rusdi mulai mengeluh tentang hal yang sama. Beberapa di antaranya bahkan melihat sosok yang menggeram dan menunjuk ke arah Rusdi. Proyek-proyek berikutnya, Rusdi selalu mengalami masalah, material hilang tanpa sebab, struktur bangunan mengalami kerusakan misterius, bahkan ada pekerja lain yang mengalami kecelakaan ringan secara terus-menerus. Keluarga Kadir juga tidak luput dari gangguan. Istri Kadir sering merasakan kehadiran suaminya, dan anak-anak mereka sering berkata bahwa ayah mereka datang untuk bermain dan menangis. Suatu malam, Rusdi mendapat kunjungan dari istri Kadir yang berkata bahwa Kadir sering datang dalam mimpinya dan mengatakan bahwa dia tidak mati karena kecelakaan, melainkan karena diperlakukan tidak adil. Suatu malam hujan deras, Rusdi dipaksa untuk mengunjungi kompleks karena ada laporan tentang kerusakan misterius. Saat dia memasuki unit teratas, pintu belakang tiba-tiba tertutup sendirinya. Cahaya mati total, dan dia hanya bisa melihat mata merah menyala di kegelapan, mata-mata Kadir dan ratusan arwah pekerja lain yang pernah menderita di lokasi tersebut. Dinding mulai bergetar, dan tulisan-tulisan dari tanah dan semen muncul di dinding. Mau apa kamu dari kita? Kami adalah penjaga tanah, dendam akan selalu ada. Rusdi mencoba berlari, tapi setiap jalan keluar tampaknya menghilang. Dia melihat bayangan Kadir mendekatinya dengan langkah lambat, dan kali ini Kadir berbicara dengan suara yang menusuk jiwa. Kamu berpikir uang dan kesuksesan bisa membeli segalanya, tapi kamu salah. Tanah ini tidak pernah bisa dibeli, hanya bisa dihormati. Pada pagi hari,
Pekerja menemukan Rusdi pingsan di tengah unit tersebut, dengan tubuhnya penuh jejak tapak kaki lumpur yang tidak bisa dihilangkan. Dia tidak bisa lagi berbicara dengan jelas, hanya sering mengucapkan kata-kata, "Mereka datang, mereka akan mengambil semua yang kamu miliki." Kompleks Puri Makmur akhirnya ditinggalkan oleh penghuni. Banyak yang bilang bahwa pada malam-malam bulan purnama, mereka bisa melihat ratusan bayangan pekerja masih sedang membangun dan memperbaiki bangunan, dengan Kadir sebagai pemimpin mereka. Sampai sekarang, tidak ada yang berani membeli atau membangun ulang lokasi tersebut. Tanah itu sudah menjadi milik arwah-arwah yang berdendam.